Apakah kalian masih bingung mau jualan produk apa? Dan kalian lagi nyari kira-kira produk apa sih yang sekali upload langsung laris? Tonton video ini sampai habis, saya akan kasih 3 rekomendasi produk yang laris di bulan ini. Bahkan bukan hanya bulan ini, tapi 2-4 bulan ke depan masih tetap laris. Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngasih 3 rekomendasi produk yang laris di bulan ini. Bahkan bukan hanya bulan ini ya, tapi 2-4 bulan ke depan. Nah, produk-produk ini teman-teman itu ada hubungannya ya dengan cuaca saat ini, yaitu adalah musim hujan teman-teman ya. Nah, produknya apa aja? Langsung aja kita masuk ke rekomendasi produk pertama. Oh ya teman-teman, untuk rekomendasi produk ini itu sudah saya riset ya, mulai dari trennya, terus juga market size-nya atau besarnya calon konsumen, terus juga kompetitor dan juga profit yang bisa teman-teman ambil. Jadi udah saya riset nih ya ketiga produk ini. Oke, kita langsung aja ya masuk ya. Nah, produk pertama yaitu adalah tentu saja musim hujan teman-teman. Jadi karena sudah saya jelaskan tadi ya di awal, produk yang akan saya berikan rekomendasi ini adalah hubungannya tentang musim kali ini, yaitu adalah musim hujan. Kalau dilihat dari trennya, ya tentu saja naik teman-teman ya, apalagi di bulan ini gitu kan, karena hujan lagi sering-seringnya ya, bahkan hampir setiap hari. Jadi orang-orang lagi butuh jas hujan. Terus juga ditambah sekarang orang-orang juga bisa keluar rumah teman-teman ya. Jadi pastinya kalau tahun kemarin kan orang-orang masih WFH ya, atau masih di rumah aja tuh, jadi jarang keluar rumah. Jadi udah musim hujan, ditambah lagi orang-orang udah bisa keluar rumah, jadi trennya naik ya. Nah, selain tren, market size dari jas hujan ini teman-teman itu juga gede ya. Karena siapa sih sekarang yang nggak pakai jas hujan gitu kan ya? Mulai dari perempuan bahkan sampai laki-laki juga semuanya pakai jas hujan gitu ya. Terus juga mulai dari anak kecil sampai dewasa juga butuh jas hujan teman-teman. Jadi jas hujan ini market size-nya udah nggak diragukan lagi ya, udah besar atau udah banyak lah calon konsumen itu. Dan untuk mendapatkan omset yang puluhan sampai ratusan juta, saya kira masih bisa lah untuk jualan jas hujan ini teman-teman ya. Asalkan teman-teman jualannya yang baik dan benar gitu ya, kayak misalnya dioptimasi produknya dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu market size dari jas hujan. Nah, selanjutnya kita lihat dari kompetitor. Nah, kalau dari kompetitor sendiri teman-teman ya, yang setelah saya riset itu teman-teman masih bisa lah kalau misalnya teman-teman itu juga optimasinya dengan baik dan benar gitu ya, karena kompetitornya juga masih dikit ya tentang produk jas hujan ini. Jadi teman-teman masih bisa akalin kayak misalnya foto produknya dibedain atau mungkin kontennya dibedain dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga untuk profit yang teman-teman bisa ambil ini tergantung ya, jadi tergantung range harga jas hujannya. Jadi misalnya teman-teman itu kalau misalnya jualan jas hujan yang range harganya di bawah 50.000, itu profitnya ya nggak begitu gede ya yang teman-teman bisa ambil. Karena di range harga yang di bawah 50.000 itu teman-teman mainnya di quantity atau di jumlah pesanan. Jadi kayak misalnya sekali orang beli itu langsung beli 3-4 jas hujan gitu ya. Itu untuk produk yang di range di bawah 50.000. Jadi teman-teman nggak bisa ambil untung yang lumayan gede. Cuma kalau misalnya di range harga yang ratusan ribu ya, kayak misalnya 100-200 ribu, itu teman-teman bisa tuh ambil untung puluhan ribu ya untuk produk yang di range harga segitu. Jadi seperti itu untuk profit yang teman-teman bisa ambil di produk jas hujan ini. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi produk yang kedua nih, yaitu adalah payung teman-teman ya. Jadi tentu saja selain jas hujan ya, di musim hujan ini yang trennya lagi naik adalah payung ya. Karena payung ini juga dibutuhkan ya saat musim hujan teman-teman. Kurang lebih trennya sama ya kayak jas hujan, naik juga ya. Kayak lagi musim hujan dan juga orang udah boleh keluar. Jadi orang-orang udah butuh payung, jadi trennya payung ini lagi naik gitu ya, seperti itu. Terus kalau dari segi market size ya atau calon konsumen, nah kalau payung ini itu lebih sedikit teman-teman ya dibandingkan dengan jas hujan tadi. Karena kalau jas hujan kan dari anak kecil sampai dewasa kan butuh ya, dan itu per orang. Jadi misalnya dalam satu rumah itu ada 5 orang gitu, nah itu semuanya kan butuh jas hujan. Tapi kalau payung dalam satu rumah itu ada 5 orang, mungkin butuh payungnya cuma 2-3 payung gitu ya. Nggak semua orang butuh payung kan. Biasanya bisa dipakai bergantian di setiap rumah itu. Jadi market size-nya itu lebih besar jas hujan dibandingkan payung teman-teman ya. Tapi kalau dari segi kompetitor, nah kalau kompetitor ini juga payung masih dikit teman-teman ya, saya rasa jualnya, asalkan teman-teman bisa optimasi dan baik dan benar gitu ya. Dan juga dari segi profit juga teman-teman bisa ambil kurang lebih sama kayak jas hujan ya, berbeda-beda setiap range harga payung tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk produk payung ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke rekomendasi produk yang terakhir nih, atau yang ketiga. Nah, produk yang terakhir ini teman-teman adalah produk fashion anti air. Nah, fashion anti air ini teman-teman itu kayak misalnya celana anti air. Nah, itu teman-teman bisa jual ya. Atau mungkin jam tangan anti air. Nah, itu teman-teman juga bisa jual ya.
Karena kalau dilihat dari segi tren ya, untuk produk fashion ini itu cenderung stabil teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ini jualan fashion yang spesifik gitu ya, yaitu fashion yang anti air. Nah itu trennya biasanya naik teman-teman ya, itu dari segi tren naik. Nah selanjutnya untuk dari segi kompetitor dari produk fashion ini, kalau dari segi kompetitor tentu saja produk fashion banyak teman-teman ya kompetitornya itu. Cuma kalau ini kan kita jualan fashion yang spesifik tuh ya, yang anti air, jadi kompetitornya juga nggak begitu banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa tuh ambil untung yang lumayan gede juga gitu ya. Tapi kalau saya rasa sih masih gedean ambil untungnya jas hujan dan juga payung gitu ya dibandingkan fashion teman-teman. Jadi payung kita masih bisa ambil untung puluhan ribu, jas hujan juga masih puluhan ribu. Tapi mungkin kalau fashion mungkin sampai belasan ribu doang teman-teman ya keuntungannya. Karena kompetitornya masih banyakkan fashion dibandingkan kedua produk yang saya rekomendasikan barusan. Jadi seperti itu ya, profitnya juga sama ya. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya 3 rekomendasi produk yang teman-teman bisa jual saat ini ya. Dan produk tersebut tadi sudah saya riset ya semuanya. Dan oh ya, untuk teman-teman juga yang mau belajar sama saya tentang cara jualan di Shopee atau mungkin di Lazada atau mungkin jualan online gitu ya, teman-teman bisa join Baleo Mall lewat link di deskripsi video ini atau di pin komen. Dan juga teman-teman yang mau mendapatkan materi secara gratis tentang jualan online khususnya di marketplace, teman-teman bisa join channel Telegram saya ya. Karena di channel Telegram saya juga sering ngasih materi-materi secara gratis ya tentang jualan di Shopee dan lain sebagainya. Oke, untuk join channel Telegram saya juga ada linknya di deskripsi. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya yang lagi bingung nyari produk. Terima kasih, bye. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga.